kelihatan sekali kalau orang Medina itu mukminnya itu sebelum ada Nabi. Jadi wong Medina itu imannya itu sedurunge ana Kanjeng Nabi. Mergo untuk informasi sangka wong Yahudi nah. Lah buktinya apa? Ketika Nabi masuk Medina lagi ketok minsaniyatil wada, wong-wong cah wedok-wedok, cah cilik-cilik, wong sepuh-sepuh mak apa kon dhuwur gunung. Tol al-Badru napa? Alena. Jadi iman wong Medina ora ngenteni didakwahi. Paham iki ketok ana sejarah iman wong Medina gak ngenteni didakwahi karena Nabi pertama masuk Medina mun disambut tol al-Badru alena minsaniyatil wada wajib syukru alena. Kita harus syukur. Mergo ketekanan akhirnya orang Medina itu diundi siapa yang paling berhak ditempati Nabi rebutan nanti diundi mereka jadi Nabi tidak mengalami gejolak berarti di Medina nah ngono imane wong Medina orang ngenteni didakwahi Nabi larang ngenteni didakwahi Nabi kan Nabi di sana beberapa tahun lagi ana wong sing iman kaya rupane Gunung Kidul ngene iku dakwah pirang-pirang tahun lagi untuk bojo mulai lah apa wis niku mboten mulai masuk Medina langsung disambut Tola al-Badru apa? Alina min saniyatil. Lalu sebenarnya tanda-tanda itu lucu. Sasa putri kepen rondi to sing jadi nabi. Lala sing ketok iku Abu Bakar ya ana sing dhuwur loteng mamang. Ora kok terangane Nabi bareng iku biasa. Mereka sing ketok bareng dirubung wong akeh sing ketok apa? Abu Bakar. Ora sing ketok iku. Bareng ketok tenan Nabi Muhammad ganteng dan gantengnya di atas rata. Lagi percaya tenan. Lho tak iku tetap ditenang. Mulane sing rumong rapati ganteng yai dibedi teman-teman. Cukup dadi wong saleh, cukup dadi wong apa? Ora. Minimal gak elek. Ayo kale Nabi tuntune goang kriting pesek wah matane wong ngono. Sake umate gak pede. Dia pemimpin orang kan? Orang kan. Paham ya? Dados tiga agama ini, Islam, Kristen, Yahudi, sebetulnya dari darah yang sama, dari ideologi yang sama, dari informasi yang sama. Kalau sudah ada kebencian, ada saling bunuh, mesti masalahnya itu politik. Mulai dulu itu masalahnya politik. Kemudian orang-orang Mekah ini terusik oleh keberhadiran Nabi Singapura. Ujung-ujungnya mergo Abi Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Selama ini ada sistem sesajen yang Ka'bah, mereka yang untung. Ada sistem memungut urusan haji, mereka yang untung. Dengan dirombak haji ala Nabi Muhammad, tentu mereka tidak untung. Jadi haji itu catat, ya. Haji itu ibadah jahiliyatan wa islaman. Makanya di sini Nabi mesti orang Mekah gini musim apa? Haji. Sama tak takut yang Mekah. Nah, darah ini haji itu musim, ya apa? Musim. Ya karena memang haji itu boleh dulu aja. Cuma ketika sebelum Islam tentu dengan cara-cara yang jahili, iya, misalnya tawaf kudu alasannya orang pantas tuan pakaian tuan pangeran gak lugu. Nah, orang seniman ngoten, telanjang bukti kejujuran. Mergo ora kemunafikan. Nah, kukul ketok kukulen apa anu ketok. Nah, pakaian itu nutupi kemunafikan, mergo nutupi dorok itu artinya melane wong nganggo klambi iku munafik. Mulane seniman seneng gambar wong muda. Lah iki mali rasil kan ora musofa digambar wong ayu. Mestine sing jujur ora wong wedok tok, wong lanang iso jujur. Kenapa kalau telanjang simbol kejujuran digambar mau wong wedok? Pak, semari rasil kan iku. Lah riyen wong Arab pikirane ngoten telanjang simbol apa kejujuran. Lah nek salah kudu napa? Musuh. Macam-macam. Sampai jenengan ngerti. Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Saat ini masalah samawi sudah ada jelas jelundrungnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia saya kira repot. Dia Eden ngaku jadi Imam Mahdi. Mbok ana Solikin Joko Sopo dadi Satrio napa? Piningit. Mergo informasi langit pancen mulane kula nu bae ulama lan. Ana cerita Imam Mahdi, cerita apa kalau ada hadisnya sudah kita percaya. Tapi ora usah mbok diskusikan di depan ora tiap kiai pidato. Saiki donya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung Demokrat ngenteni Satrio Piningit Ratu Megawati loro.
Jadi nak uang PDIP ini muni ratu adil, paham ya? Nak uang Demokrat muni satrio, ini paham ya? Nak uang kiai muni imam masih. Mereka dia muni Karmen nggak pantas kiai, jadi nilai seneng Arab dan imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu. Kurtuk Cinta, Tantawi itu ada Solihin dulu Jokowi. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama seorang kelemnya. Nanti ulama kelemnya dijerok. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngandel gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng. Ya sama tak ceritani Musaddiq ngaku Nabi mergo jenenge Musaddiq. Padahal di Quran ya Musaddiq kalimat benar teh. Lho dene ngaku Nabi yo ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni bar ning gua putih Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Malah kan ada bojo dia anak jenenge Jawa, ya ora ngarah kangku Nabi. Kok jenenge Nabi iku jenenge Muhammad mirip jenengku dari Nabi. Lia Eden ngaku Nabi mergo mitos Eden itu swarga napa? Mengenai jeneng Arab sunat itu entek saja, paham? Wah, gue jeneng Jawa lah, sementing gak ngaku apa? Jadi penjenengan ngertos. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sektor-sektor di Amerika, di Eropa, sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Ini mitos Jawa orang Ratu Adil. Jadi seneng Presiden Lalang orang muni Ratu Adil tapi Satria apa? Enggak versi pewayangan yo ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Sing milok rambut. Niku alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak, gak lewat apa? Gak lewat apa? Jakarta. Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya putih itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah kon milok abang. Ben seru, paham ya? Lah saiki kiai milok apa kok rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Abang. Malah nih kalau An-Nadir, malah nih kalau nak orang ngadarin agar sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau seneng gak miloknya deh, paham? Lalu itu semuanya informasi langit. Mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur daerahnya Sulawesi Budi kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya Jepang. Mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan. Tidak timur Budi Jepang. Dan Jawa Nabi maksudnya timur ora. Nasi timur hakiki berarti kalau Budi Jepang malah karu-karu. Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika ilallah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabur itu ada gerhana. Nehru ketika mati Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap Bono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terus jadi sektor. Jadi uang mati keren nak ditandai apa? Alam mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah wali kabeh. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak pundut, putrane Nabi sangi Sayyidah Maria Al-Qib. Niku pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak orang sesat terus.
Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaktifani lil mauti ahadin wala yaktifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Ora bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerangno secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala li hayat. Tapi ewa semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalane gampang. Ya pancen ngono. Lha pangeran duwe sunnah begitu. Kenapa Said Husain matine Pasuro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Di tanggal 10 napa? Muharram. Itu kan luar biasa. Sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamatkan Fir'aun di tanggal 10 napa? Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zodilala dan Husain dibantai ya pas 10 napa? Akhirnya orang Jawa serati peristiwa gede ngubah keris dengan penting orang yang dikenak. Tapi sebetulnya ada sejarahnya. Secara silsilah ada apa? Ini adalah kesalahan. Meskipun Nabi Piyambak atas nama ilmiah ngendikan nggak ada kaitannya gitu. Layang kesifani limau di ahadin wala dikaya. Ngane jimat haikal itu tulisannya orang arian itu perkarane wali-wali riyen ada mel jimat. Niku ngenteni lintang pindah. Sinak ra pindah-pindah mulai suwengi kakuati. Lah ban pindah ngalor ya sret ngalor, pindah itu ya sret. Ngene bentuke haikal ora karuan. Kaya bentuke sing nulis. Sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak ini wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi repot lho, ilmu kok ngenteni keliru nulisé. Ben sampean ngerti. Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesatkan. Coba isu Mahdiyah, berapa sektor yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja. Yang kita masih hidup saja mulai Lia Edson ini. Belum angkatan bapak saya, mbak saya. Dulu di Arab itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah Fatimiyah. Terakhir kalah itu dinasti Timur Leng. Padahal wong Afrika wireng bludeng mimpin itu. Jadi dinten Timur. Wong nganggo mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibasmi mulane jahat-jahat wong riyen lho napa Timur. Ke alasannya oleh gawe hukum analogi, hukum kias, pengirane sitok menguasa bumi ya kudu napa? Sitok. Paham ya? Lah teng ilmu tasawuf lah Abdul Qadir ngendikan ngoten. Ya Allah anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Jenengan jago wae repot kok. Jenengan jago tunggal teng langit, kula jago tunggal teng bumi. Nah, akhire marakem digedhingi Wahabi, digedhingi Muhammadiyah. Kok Abdul Qadir nek dawuh ora karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ora paham. Repot. Ah, pokoke dawuh wali ya takwil kok ora paham, itu wal takwil. Padahal cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknane iki sederhana. Kalau teng bumi piyambakan, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambakan boten kalian sinten-sinten. Kewong naik muka sapa hubungannya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia boten enten. Kenapa kok ndak eno? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lah foto-foto matur nuwun Mbak Mustafa, paling banter Mustafa ngekek dhewe kula 50.000. Foto-foto matur nuwun tak matur nuwun oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu orang butuh wong ya ora iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane luwih butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen? Lah misalnya sama alasannya, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa di rasa sing gawe ya pengira. Oksigen gak di rasa sing gawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bangno koyo sampean kabeh ora ono sing anane pengeran. Mulane sak dulu perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walakot jitumu nafura ta kama falaknakum napa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pengeran si dhewe.
Jadi sebetulnya dawa-dawa ngoten tentang ilmu tasawuf ini maknanya ini biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten. Ana dadi wali kok di murid ilang susah. Tamu akeh seneng wali anyaran. Wali swasta. Kasine rong khatam. Lain wali dadi wali urip apa dhewe? Dhewean kaya ora ana apa-apa. Ini jenis ana wahidun fil ardi wa anta wahidun bisa. Semuanya kayak ngoten. Mungkin tegane kitab tata tauhid terang Abu Yazid Al-Bistami itu dijak maku pangeran di sana swarga. Kita kok ya Abu Yazid, apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Donen neraka, apa Anda takut? Tidak ya Allah. Orang di sana alam sing wida-wida ada ibil malakut. Apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Ya kamu tertarik apa yang engkau? Wancen kowe wali tenan jeneng. Jadi wali-wali yang tertarik swarga neraka akhirnya cara Liga Inggris atau Italia kelas papan tengah atau papan bawah. Mereka ujung-ujungnya bodoh. Mulane cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka ku enak. Jarene hikam law asraqa laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhilal. Gue apa lah dari sini karena memang itu saya cocok. Umpama kowe dhe nurul basirah roh akhirat ya saiki, kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat ya saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan suktu Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya suktu. Kenapa kamu takut yang nanti? Kowe wedi neraka, mergo sampeyan suktu wa. Kepengin swarga mergo sampeyan ridho wa. Kaya saiki pangeran cek nganggur. Ridho wa dan suktu wa jalan mulai sekarang. Nek kowe di nur basirah tenan yo berburu ridho wa yo mulai sekarang. Takut dari suktu wa yo mulai. Pangeran anane saiki kok konteni nganti tok. Tok ben kesuwen, karo sing aran hikam napa? Bismillah asrafa laka nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar basila ini. Paham? Lah nek makom mulus diarani makom fana. Cara bahasa tak tahu ke makom mati roh proses. Paham ya? Kalau ngono ora usah mbok sedekah ora rapati matur nuwun rugi. Ya ora usah mbok bisa ira-ira gelo. Dadi ya rugi. Paham ya? Lha tak koyo kiye-kiye sing cek matur nuwun tenanan wis enak. Ya ora mati matur nuwun. Paham ya? Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho Allah, neraka masalah. Lah anak pancen kowe yakin ridho Allah itu ada mulai sekarang, suktu Allah ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Nggo yo lakoni saiki. Mulai perasaan kula nyaman mulai saiki kula ya ora swarga piye pokoke kula nyangka mulai saiki ning swarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lalu syariat itu nyerah tahu pak, beliau itu udah coba. Pahami yang sesat mereka. Saya ngeklaim tahu, udah mau bingung sempurna. Ngomong syariat paham, saya ngaku hakikat mau bingung. Itu zaman akhir, rasa ampun. Mau bingung ketemu orang paham. Kalau mereka penggemar tasawuf mesti wong bisnis jatuh, wong larat. Seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub mesti klub bingung. Dia sukses orang Arab dalam klub itu. Pencaman ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah jadi pencaman ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Nanti kalau nanti ngaji dalu-dalu, bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu nggak. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bojo nolong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati ku ora ono. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia ya mati. Mustafa serak kecet-kecet orang omongan orang ngaji. Mati tak dipendem. Tapi cara pengiran ra mati. Mergo zaman Mustafa urip, pengiran yo perso gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yo perso gerakan rohnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning dunya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqtabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata.
Bal ahya'u walakinlah tafsirun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati juga, tapi mereka hidup. Mau pindah alam tok sama alam dunia, saya pindah alam dunia. Ketika Nabi majidno jihad, cara wong sing jangkal kaya munafik, Nabi itu sadis, wong kok nyawane disetorno ning perjuangan. Tapi Nabi itu ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong marang swarga ngono ae. Ora sambung to. Tidak darani ninggal anak bojo, tidak darani wong bidane luar. Paham ya? Lha nyerah sambung. Dan tapi kan nyatane anak bojone nek wongso. Nak wong ditebirno betul kali bapak lah tetep napa? Tugale kawin siri, jare memperbanyak kemiskinan. Sing jadi dua di bapake kuwe kene. Sing kawine resmi tercatat yo kuwe. Rugen kawine resmi apa suge? Ono iri wae nak gawe kiai kok gawe diri tak bisa kuat ra iso malah gampang nomuni iri akbar. Kawin diri kok elok-elok no hukum negara jadi menambah kemiskinan kon nasib perempuan ndak jelas. Wong iki ra biru kan iki ra jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat. Apa hidup mereka jelas? Ora iso kait-kait. Nek cara Allah tuh zaman ana bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Jika dalam bahasa Tuhan ra ono perang sadis ra ono. Paham ya? Lamane wong sing mateni wong Islam. Iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Jadi iso wae Sayyid Hamzah sebenarnya matur nuwun mbek wahsi. Mergo mempercepat mudune napa? Mulane ana cerita dari Kanjeng Nabi tau cerita. Pangeran iku guyu, ana wong saling bunuh kok akhire guyon ning swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaktu hada fayamutu syahidan fayaqulun jannah. Wa yatubu hada fayaqulu syahidan fayakunu fil jannah. Contoh gampang ya wahsi. Sayyid Hamzah dibunuh wahsi pol swarga. Wahsi masuk Islam perang mati saja pol apa? Swarga. Ketemu ning swarga. Nek swarga ora ono denda. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuhan. Mana bahasa manusia berpengiran itu lah tahtaban alladzina qutilu fi sabilillah amma sa istilah Quran bal ahya'u walakinlah tashurun. Mereka itu hidup cuma kamu tidak tahu. Mulane manusia mesti goblok. Wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan apa ae darane urip. Nah cara pengiran juga jasad itu gak penting, sementing ruh. Ketika Mustafa mati ya penting jasad, ruh mau pindah ngoten. Ruh gak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu naka anir roh kulir roh komit amri nopo. Urusan roh ra ono urip ra ono mati. Cuma ruh-ruhen saiki jane ruh ning jasad ruh. Dari yo pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ra tau darani ono wong mati. Sing mati jasad. Ya tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian sama sesuatu sing ekstrim. Mulane pangeran juara nikah nak pas gawe tsunami gempa. Nah cara pangeran yo mindah masal ning swarga ngono. Sederhana asale cara pangeran apa? Daripada kita kesuwen rombongan. Lepas ini betul gue tapi ada bang ilmunya ini betul. Ini kau kulon biasanya nak rolas mulut dan wonten waktu setengah jam. Jadi ini kuatin seperti nyanyi mulutan loh nopo. Jelasnya gitu. Dalam banyak hal pulau acara-acara Maulidiyah yang pakai terbangan atau apa itu sebenarnya ada sanadnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Jarang nak berlebihan ya tidak. Sali-sali merameni wong terbangan. Suaranya elek ngeramen. Akhirnya wong sing sampai seneng Nabi ketika itu. Musik Israel nak ngerbana untuk ngalor gitu. Jam 12. Piye cara Quran nak bunyi dari tasunu fihi bunyi wayan. Itu tetap melayani filosofi Quran. Kalau betul cocok. Ini kalau tidak mengajian, gue tenang kalau tidak mengajian begini. Ini kalau terkenal rajin tidak ada mulut ya. Usume kiai bosok kan mulut. Semua kayak tang. Gus kalau suwon pengajian jenis. Ya aku tahu ngaji bunyi. Gue najinan Rino lah. Rino wayang kerso.
Angel lho. Pengajian bengi ngrameni rino dhisik wong Islam nganggur gitu. Ya ngoten sore. Omam di Jepor, wah rapat sore ra cukup waktu nak berangkat. Ya angel. Gue jawab lagi, nak tinggi wis bakat ngono terus wae, men bakate ning ngono rezekine ning ngono. Nah rezekiku yo kok ngene iki ayo. Kok kotok ngene iki. Saya juga ini kadang-kadang repot. Sebetulnya nazuman yang dibuat Maghfir Rasul itu dulu yang nulis itu para wali. Dan yang nulis itu isek. Jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa. Jadi kalau nyampaikan sedikit ya. Yang dikarang oleh Imam Busiri Burda. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat, misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu tidak sadar pakai nomor bisa, pakai nomor bisa. Misalnya begini, Ba'mat ba'abhun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'tamat hansihi wa tapi fa'innahum samsu fadluhum kawakibu. Ba'mat ba'abhun nasara. Masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi kastanya dekat dengan kasta ketuhanan. Maka kata Burda, Da'mat da'adhun, tinggalkan tradisi Nasrani dalam muja Nabi. Jadilah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu diduduki nganti berdarah, Nabi perang nganti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati uluhiyah, misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran, tak pantas dipendem ning bumi, pantasnya dipendem ning langit. Repot loh. Ngelem tapi akhirnya meleset. Jadi nah Nabi Muhammad kan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jagat-jagat itu. Nah ngelem mesti unsur perjuangan. Disia-sia orang kafir, diusir, dilukai. Justru semua maksudnya seputar kemanusiaan. Nah, lafaz-lafaz yang diberjanji, dibibak, di maulid itu kayak itu. Ini apa? Gakmat, ga'adhun, nasr. Karena sampai kalau saya kepleset kayak tragedi nasr. Itu ngelem Nabi Isa berlebihan nganti menyentuh aras ulu. Ibu misalnya mati lewat jadi ini diangkat ning langit. Repot. Mulane kiai-kiai sing fanatik ku pusing. Kados saleh berkudus. Kiai ini kuwotok fanatik. Angger ana tanggal tertentu dari kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing kan. Ditulisi kenaikan kok malah iman napa? Kenaikan lagi ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih ya bingung dari Nabi Isa juga. Bapak wis dadi bahasa nasional ana tanggal wafatnya, tanggal lahir, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender Islam bingung supaya tanggal itu bingung. Namun wafatnya yo dene ora iman, nak iku wafat. Muni kenaikan dene ora pati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Muni kelahiran dene yakin. Ndak tenan Yesus dilahir 20 Desember. Ya itu. Walhasil itu bingung. Biasanya kalender tertentu yang mikir foto-foto mesti bahasa itu gak wajib bahasa nasional. Mungkin ini hindari. Biasanya itu yang katanya, repot. Apa kalender yang katanya repot? Wah, nah dia khawatir. Bener gitu, khawatir bela apa? Bela iman. Sementara mau Islam berarti kalender ngono. Misalnya penobatan Muhammad jadi nabi kan gak ada. Mau lidur Rasul. Tahun baru Hijriah Islam. Nah, Kristen kan bisa kabeh kenaikan wafat sama apa? Kelahir. Nah, kalau dari Islam mesti rata dipercaya. Masa aku tulis kata aja. Betul, Al-Fatihah.